Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, kita bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran untuk pertemuan ketiga kali ini, yaitu tentang teks eksplanasi, tentang peristiwa alam dan sosial di sekitar kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini akan Bapak sampaikan penjelasan tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri, dan struktur saja yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Dalam pengertian eksplanasi, di sini diartikan teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu proses, suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Jadi di sini kejadian atau gejala-gejala alam atau gejala sosial. Nah, di sini dalam hal ini teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi, bisa terjadi dalam keadaan apa gejala alam tersebut. Kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini ada yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, proses, deretan penjelas, dan penutup. Yang dimaksud dengan struktur di sini adalah pertama pernyataan umum yang sifatnya tentang gejala tersebut. Kemudian prosesnya bagaimana. Misalnya di sini banjir. Kenapa bisa itu jadi, proses terjadinya banjir itu gimana? Diberi penjelasan sampai akhir. Kemudian yang keduanya tadi yaitu ada membuat informasi sesungguhnya atau fakta. Jadi tidak bisa bohong kalau kita membuat informasi yang sesungguhnya dari gejala peristiwa-peristiwa alam tersebut. Kemudian informasi bersifat keilmuan, jadi harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya. Kemudian menjelaskan suatu kondisi atau fenomena alam yang terjadi, apakah itu bencana longsor, kemudian ada gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi informasi dalam teks informasi itu. Di sini ada yang bersifat fakta dan ada gagasan pokok. Jadi faktanya harus ada, gagasannya apa, ini harus ini. Nah, fakta di sini peristiwa atau peristiwa kejadian yang sesungguhnya terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf yang disebut dengan eksplanasi. Nah, paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama tersebut. Jadi kalau kalimat di dalam sebuah paragraf itu ada beberapa kalimat utama yang menjadi pokok. Baik, kita lihat struktur. Struktur eksplanasi tadi sudah Bapak singgung. Yang pertama ada pernyataan umum, kemudian ada penjelasan prosesnya. Di sini misalnya banjir. Kenapa bisa banjir terjadi dijelaskan di sini sampai akhir di dalam penutup di dalam teks eksplanasi. Nah, di sini kalian harus bisa membayangkan atau menjelaskan secara singkat. Di sini ada yang disebut dengan abstraksi. Penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Nah, di sini beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam saat abstraksi teks eksplanasi. Kalian harus bisa membaca teks eksplanasi dengan cermat teliti, mencatat gagasan-gagasan yang penting terdapat dalam teks tersebut, kemudian menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dan dengan bahasa kamu sendiri. Ini nanti ada di tugas kalian untuk mencari sebuah teks eksplanasi yang berupa gejala alam seperti tanah longsor atau gempa bumi atau yang Bapak perintahkan nanti di dalam tugas pada pembelajaran ini. Jadi kalian harus bisa mencarinya di internet ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebuah contoh. Ini ada sebuah contoh gejala sosial
dalam hal ini kita akan membahas tentang sampah. Nah, sebuah contoh eksplanasi tentang sampah di sini ada pertama dalam struktur itu ada pernyataan. Di sini harus kita jelaskan dulu apa itu sampah. Nah, di sini ada pengertian dari sampah, ya. Kemudian di sini terus, ya. Kemudian sampah ada dua macam, ada organik dan anorganik dan sebagainya diberi contoh terus dan seterusnya. Ya. Kemudian ada runtutan penjelasan. Ini sebuah prosesnya, proses sebab akibat yang kita tulis. Sampah termasuk di antara fenomena yang seringkali kita lihat dijumpai di lingkungan kita masyarakat. Nah, ini juga gejala-gejala yang berserakan yang di sekeliling kita, di pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang dirasakan juga ada sumber penyakit dari seperti dengan sampah tersebut, ada juga tanah longsor dan sebagainya. Terus ya sampai dijelaskan tuh, sampai akhir dari sebuah teks eksplanasi ini ada yang disebut dengan penutup, bagian penutup berupa kesimpulan. Di sini apabila kita memiliki kebiasaan membuang sampah ini ada setelah kita menjelaskan di atas tadi. Nah di sini ya, jadi kalau kita beri masukan di sini sehingga diawali suatu hal yang kecil yaitu kita membuang sampah di tempatnya untuk jenis sampah organik bisa mengolahnya jadi kompos atau pupuk bagi tumbuhan, sedangkan untuk sampah non-organik kita bisa mengolahnya kembali menjadi sebuah barang atau kerajinan. Ini sebuah penutupnya ya, jadi sebuah interpretasi. Nah inilah yang harus kalian kerjakan tugasnya. Kalian cari di internet teks eksplanasi tentang longsor dan pelangi. Ini sebuah gejala longsor kenapa bisa terjadi. Kemudian dari kedua teks ini kalian beri tanda saja tentang struktur teks eksplanasi, ya. Kemudian hasil kerja kirim ke Oke. Itu saja yang Bapak sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa pahami. Kalau memang tidak paham, langsung saja tanyakan ke Bapak melalui PA. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.